القويم وبين لنا صراطه المستقيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين. Allahumma shayyiban nafi'an. Amin. Sidang jamaah taklim rahimahullah. Sebetulnya kita masih membahas beberapa bagian dari isi kitab Matan Abi Syuja ya. Akan tetapi di kesempatan ini kita akan bandingkan beberapa hal ya. Kita mau ngomongin terkait talak Pak, cerai. Meskipun kita pernah spill ya soal talak ini. Jadi kalau di negeri kita nih orang Islam Indonesia, kalau kita lihat referensi atau kita tonton YouTube atau kita baca link itu, nanti kalau kita baca cara cerai itu bingung kita, kok beda-beda. Karena kalau bagi orang Islam Indonesia itu kalau mau cerai rujukannya secara umum 3 Pak. Jadi ada fikih klasik. Itu fikih klasik itu berarti fikih 4 mazhab gitu ya. Kalau di zaman kita itu berarti kitabnya itu mausu'ah fiqhiyah atau fiqhul Islam wa adillatuhu atau al-fiqhu ala madhahibil arba'ah itu, atau kitab fikih yang biasa ada di rumah kita kayak Kifayatul Ahya, kayak ini Matan Abi Syuja, Sakinatun Najah dan lain-lain. Kalau fikihnya kontemporer itu berarti biasanya fikih Islam Said Sabiq atau Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah atau Fatwa MUI, itu berarti dia fikih kontemporer berarti. Jadi ada fikih klasik, ada fikih kontemporer, ada KHI kalau di Indonesia itu kompilasi hukum Islam yang berlaku di pengadilan agama, yang dalam KHI itu mengatur perkawinan, perceraian, wakaf gitu ya, zakat, haji juga. Nah jadi itu nanti dirinciannya dia berbeda-beda dan kadang bertentangan gitu Pak, antara meskipun sumbernya sama, dan begitu kita praktekkan jadi dia lain-lain. Makanya ini yang kadang orang cerainya sudah, ngertinya belum. Kalau ini perempuan nih, kalau perempuan talaknya di pengadilan agama, itu dia berpotensi dapat 5 hal. Makanya kan orang kalau cerai biasanya sewa pengacara tuh, yang pengacaranya juga dibayar mahal kan. Emang ngapa itu kalau cerai di pengadilan agama mesti pakai pengacara? Ya karena emang si perempuan itu berpotensi dapat 1 nafkah iddah 3 bulan. Jadi pasca inkrah putusan, jadi 3 bulan ke depan dia bisa mendapat hak nafkah iddah yang besarannya nanti tergantung putusan hakim berdasarkan data yang ada diputuskan. Jadi 3 bulan tuh si mantan suami harus menafkahi istri ini selama 3 bulan ke depan gitu, selama masa iddah. Yang kedua ada mut'ah namanya, semacam apa ya, kalau kita mungkin uang hadiah, semacam hadiah atau uang kerohiman. Jadi mantan suami ini mesti ngasih hadiah tertentu sebagai mut'ah kepada mantan istri. Mut'ah itu bisa duit, apa 500 juta gitu, apa mobil Pajero Sport, atau rumah itu yang 300 meter tuh buat mut'ah bisa gitu. Jadi ada nafkah iddah, ada mut'ah, dan dia berpotensi mendapat nafkah madiah. Jadi kalau selama sebelum proses cerai ini perempuan pernah dilalaikan nafkahnya, jadi umpama
ini 3 tahun lamanya ini perempuan tidak dikasih uang belanja. Dari tahun 2021, 2022, 2023 sebelum datang ke pengadilan nih, ini perempuan udah nggak dinafkahi selama 3 tahun. Nah itu dia bisa menuntut, minta kepada hakim agar mantan suaminya memenuhi kewajiban dia 3 tahun yang lalu itu. Sebulannya berapa duit? Nah, misalkan sebulannya 10 juta. 10 juta kali 12 kali 3. Gimana tuh kira-kira? Jadi itu 3 tuh udah. Kemudian dia berpotensi dapat uang gono gini, harta gono gini, kan kita sering dengar tuh harta gono gini. Jadi harta yang didapat pasca menikah itu kan harus dianggap harta berdua. Jadi begitu cerai, talak, jadi harta yang didapat pasca menikah harus dibagi 2. Kecuali sebelum nikah dia ada perjanjian pranikah soal harta. Jadi sebelum nikah dia udah bikin surat perjanjian tuh antara suami istri. Dan kemudian nanti ada soalan hak asuh kan ya, anak. Jadi umpama punya anak, nah nanti hakim bisa memutuskan kepada mantan suami ini tetap memberikan nafkah kepada anak meskipun anak itu ikut kepada ibunya. Kalau artis kan nafkah kepada anak bisa ada yang 25 juta setiap bulan. Sampai kapan itu 25 juta? Sampai si anak mandiri. Ada yang 50 juta sebulan. Tapi kalau di level orang-orang kayak kita itu biasanya nafkah buat anak tuh 2 juta putusan hakim ya. Anak. Kalau anaknya 1, kalau anaknya 4 berarti per bulan 2 juta kali 4. Sampai kapan itu? Sampai dengan si anak ini mandiri. Minus. Nah, itu baru udah tuh talak tuh. Makanya mereka kalau talak sewa pengacara, karena emang begitu Pak. Dengan syarat saat sidang itu si perempuan yang ditalak ini hadir di persidangan atau diwakili oleh pengacara. Ya kalau dia kagak datang ke sidang ya berarti nanti nggak maksimal itu dapatnya. Begitu Pak. Itu kalau di pengadilan agama. Nah begini nih. Ini kita mau rinci, bedanya apa nih? Cerai pakai fikih klasik, cerai atau talak pakai fikih kontemporer, cerai di pengadilan agama. Bedanya apa nih? Udah ada yang cerai di sini. Ada yang udah talak. Ini talaknya versi mana nih? Jadi kita pernah bahas bahwa talak itu dipilah pada beberapa kali pemilahan. Ini yang pertama nih, dia dipilah kepada 3. Ada talak munajjaz, ada talak mudhaf, ada talak mu'allaq. Munajjaz itu adalah talak yang langsung berlaku. Gue ceraiin lo, langsung cerai berarti. Langsung jatuh talak. Tapi dia ada yang mudhaf. Tahun 2025 kita cerai, kata suami ini. Berarti November, Desember masih bininya. Begitu jam 12 malam berarti talak jatuh. Karena dia bilang, ini suami bilang tahun 2025 lu gue ceraiin. Ada yang begitu Pak, namanya talak mudhaf kalau dalam fikih Syafi'i. Ada talak mu'allaq, talak yang dikaitkan dengan sesuatu yang lain. Lu gue bilang jangan sokan joget di TikTok, kagak ngerti lu ya, gue bilangin berkali-kali, gue bilangin lu jangan sokan joget di TikTok lu. Kalau lu joget lagi di TikTok, gue cerai. Karena habis diomelin tuh tahun 2024 berhenti dia main TikTok. 2025 kagak. 2026 bulan Juni hari Minggu joget dari TikTok. Talak berarti. Meskipun ngomongnya 2024, 2025, 2026 baru jatuh talak. Gue udah bilangin lu jangan sokan ikut senam. Pokoknya gue mah apa kayak alasannya, gue agak mau bini gue ikut senam. Kata suami umpama deh ya, kata suami. Kalau lu ngikut senam, gue cerai. Seminggu kamu ngikut kagak senam, sebulan kagak senam, 6 bulan enggak.
Bulan ke-9 senang ikut sama ibu-ibu RT di lapangan. Talak berarti. Dan jadi itu ada namanya talak mu'allaq. Jadi ada yang munajjaz, ada yang mudhof, ada yang mu'allaq. Kemudian talak itu, ini kita ulang sedikit ya biar paham ya, karena nanti berkaitan dengan talak pada perkara agama. Talak itu ada yang sharih, ada yang kinayah, ada yang eksplisit, ada yang implisit. Jadi ada yang tegas menggunakan kata talak atau firaq atau pisah, tapi kadang dia menggunakan kata implisit. Kalau dia menggunakan kata talak, itu kata Nabi, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 perkara yang seriusnya serius, bercandanya dinilai serius. An-nikah wa talaq wa raj'ah. Talak, nikah, rujuk. Itu mau serius-serius, mau bercanda-bercanda. Kalau dia menggunakan kata talak, mau niat mau kagak, jatuh talak. Mau serius mau bercanda, jatuh talak. Yang penting saat mengucapkan dia dalam keadaan sadar. Kalau dia dalam keadaan mabok, enggak. Atau dia lagi tidur telentang nih, pules banget, tiba-tiba gue ceraiin lu, ngomong gitu, ngigo dan ngigo. Kalau itu enggak talak tuh, karena dia dalam keadaan tidak sadar. Atau apabila dia marah yang kalap. Kalau marahnya marah biasa, masih kontrol otaknya, itu tetap berlaku. Tapi kalau dia marah sampai ngamuk begitu, sampai beling dipegang tangannya pada berdarah, dia kagak berasa, itu berarti talaknya nggak berlaku tuh. Jadi dia nggak sadar, saking keselnya itu rupanya itu orang lanang. Nah, ada talak yang kinayah, implisit, dia tidak menggunakan kata talak. Jadi misalnya gimana? Kalau suami bilang pulang sono ke rumah bapak lu, nah itu tergantung niat tuh. Meskipun konfirmasi soal niat itu berlangsung beberapa waktu kemudian. Bang, lagi tahun 2018 kan kita berantem tuh bang ya. Terus kan lu kata begini bang, pulang be lu sono ke rumah bapak lu. Itu maksud lu gimana bang? Ya maksud gua waktu itu gua ceraiin lu, berarti talak itu. Talak 1, meskipun dikonfirmasi berikutnya. Atau misalkan begini, ada istri, lu cerain gua, orang apa-apa lo, pokoknya lu, kata bininya nih, lu cerain gua, cerain kagak gua? Ngomong baik ngomong begini, kata lakinya begini, iya udah iya, begitu lakinya bilang iya udah iya, nggak ngomong cerai orang, ngomongnya iya udah iya. Jadi maksudnya gimana tuh? Bang, ini tahun 2004 nih, bininya baru nanya, bang, tahun 2020 kan kita berantem tuh bang. Terus kan gue minta dicerain sama lu, terus kan lu ngomongnya iya. Itu maksud lu iya bagaimana? Ya maksud gue waktu itu gue mau biar lu diem be, emang lu nyerocos baik, kan gue malu sama tetangga. Gue kata be iya biar lu diem. Oh berarti bukan talak. Tapi kalau dia kata, iya waktu itu gue gede banget sama lu, jadi gue kata be iya emang gue pengen cerain lu waktu itu, berarti talak tuh, talak 1 berarti. Jadi dia ada yang sharih, ada yang kinayah. Kemudian talak itu ada yang raj'i, ada yang bain. Kalau orang talak menalak istrinya masih dalam masa iddah, ini kalau dalam mazhab Syafi'i masa iddah itu 3 kali suci ya. Suci, haid, suci lagi, haid lagi, suci lagi, 3 kali suci. Kemudian masa suci yang ketiga ini berakhir, kemudian dia haid. Begitu dia haid, berarti masa iddahnya berakhir. Kalau di masa 3 kali suci ini suami merujuk, bisa. Jadi nggak pakai akad nikah lagi. Nah ini bedanya pak. Kalau dalam fikih Syafi'i, rujuk itu mesti bilang. Jadi mesti ngomong, kita rujuk gitu.
atau kita kembali menjadi suami istri sedia kala. Jadi karena di sejumlah hadis, di sejumlah ayat, talak sama nikah, utamanya talak dengan rujuk itu disebutkan bersandingan. Jadi kalau di hadis itu kan nikah, talak, rujuk disebut bergandengan ya. Kalau nikah dengan ucapan, talak dengan ucapan, maka rujuk dengan ucapan. Kalau dalam mazhab Syafi'i begitu. Kalau dalam mazhab Hanafi, mazhab Maliki, juga sejumlah ulama zaman sekarang, rujuk itu tidak selalu dengan ucapan, bisa dengan tindakan. Hari Jumat suami bilang cerai, gue ceraiin. Hari Jumat nih, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, hari Rebo bersetubuh, nggak pakai ngomong lagi tuh. Maka kalau dalam mazhab Hanafi dan Maliki, persetubuhan itu rujuk. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau belum ngomong rujuk, berarti belum rujuk. Kalau dia bersetubuh sebelum ngomong rujuk, berarti persetubuhannya ilegal. Itu bedanya tuh. Jadi mesti ngomong. Kenapa mesti diucap? Itu begini Pak. Karena kalau surat At-Tolak ayat 2, wa idza balagna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf. Apabila telah sampai masa iddahnya, maka rujuklah ini si perempuan istrimu itu dengan cara yang ma'ruf, atau putus hubungan dengan dia itu dengan cara yang ma'ruf. Wa ashhidu zawaya adli minkum, dan persaksikanlah rujuk itu dengan 2 orang. Nah, kalau rujuk, meskipun ini jadi di ayat 2 surah At-Tolak, rujuk itu disuruh dipersaksikan oleh 2 orang. Meskipun saksi dalam rujuk ini tidak wajib, tapi ada perintah. Kayak ini Pak, hutang piutang itu kan ada di surat terpanjang, di surat Al-Baqarah ayat berapa? 282 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Nanti kan ada perintah disuruh menghadirkan 2 orang saksi. Fatashhidu syahidaini min rijalikum, gitu kalau nggak salah bunyinya. Maka ketika akan hutang piutang itu hendaknya disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki. Akan tapi kan 2 orang saksi dalam hutang piutang ini meskipun diperintahkan, perintahnya sunnah, begitu dipahami para ulama. Makanya kalau kita hutang dicepet sama teman kita, kan nggak pakai saksi ya. Gue minjem duit apa? 100.000, pakai saksi orang? Kan kagak. Kecuali hutangnya 500 juta tuh di bank ada saksinya. Karena memang dia sunnah. Nah, kalau rujuk itu disuruh menghadirkan 2 orang saksi. Nah, kalau umpama persetubuhan dianggap rujuk, nah itu kan disuruh ketika rujuk menghadirkan 2 orang saksi. Berarti ini 2 orang saksi ini disuruh menyaksikan apa? Disuruh menyaksikan persetubuhan? Kan tidak mungkin. Jadi pasti ini disuruh menyaksikan ucapan rujuk, begitu kan? Makanya dalam mazhab Syafi'i rujuk itu mesti ucapan dia, bukan tindakan. Nah, kalau masa iddah sudah habis, pengen balik, mesti dari ulang, datengin bapaknya ini orang wadon, akan nikah lagi, kalau perlu pasang tenda, pasang pelampang, itu nanggap marawis 3 hari 3 malam, nikah lagi sama bini yang lama, biar malu sekalian, biar gak terulang untuk yang berikutnya. Tapi kalau sudah habis masa iddah, mau balik kan mesti nikah. Itu kalau yang wadon masih mau. Kalau dia udah nggak mau, gimana? Udah terserah dia. Nah, yang berikutnya nih, jadi kalau misalkan 2018
kemudian rujuk. 2021 talak, kemudian rujuk. 2024 talak lagi, berarti talak 3. 2019, 2021, 2024. Kalau talaknya udah 3, itu kagak bisa balik lagi di pasangan. Itu namanya talak bain kubro, kecuali setelah 5 hal terjadi. Jadi kalau udah ada 5 hal baru bisa balik lagi dengan akad nikah. 1, mantan istri habis masa iddah. 2, mantan istri ini nikah sama laki-laki lain. 3, mantan istri ini bersetubuh dengan suami barunya. 4, mantan bini ini diceraiin sama laki barunya. Yang kelima, ini mantan bini habis masa iddahnya dari suami barunya, baru boleh balik ke suaminya yang lama. Itu kalau udah talak 3 tuh. Nah, kalau di dalam fikih klasik nih, fikih 4 mazhab, talak 3 itu bisa sekaligus. Jadi ujuk-ujuk suami bilang begini, lu buat talak 3. Talak 3 jadi. Berarti nggak bisa rujuk tuh, kecuali 5 tadi tuh, nggak bisa balik kecuali dengan 5 hal tadi. Tapi umumnya kalau di fikih kontemporer, talak 3 sekaligus tuh tidak bisa. Jadi kalau orang bilang talak 3 sekaligus, itu dihitung 1. Gitu Pak, bedanya tuh. Dan berikutnya, kalau dalam mazhab Syafi'i atau fikih 4 mazhab, orang kalau ngomong talak, kemudian beberapa hari kemudian ngomong lagi talak, beberapa hari kemudian ngomong lagi talak, itu kalau dalam fikih 4 mazhab itu talak 3 itu. Misal gini, hari Minggu berantem, gue ceraiin lo, talak 1. Senin, Selasa, Rebo berantem lagi, gue ceraiin lo, talak 2 itu. Hari Jumat berantem lagi, gue ceraiin, talak 3 lo, meskipun gak sampai seminggu. Tuh. Jadi kalau ada laki-laki yang gampang ngomong cerai begitu, ya berarti itu udah ilegal hubungannya dengan istrinya yang sekarang. Kalau yang 5 tadi belum terjadi tuh. Nah, kemudian talak itu dipilah juga kepada 2. Ada talak sunni, ada talak bid'i. Jadi ada talak yang sesuai ketentuan, ada talak yang ilegal. Karena di ayat 1 surah At-Thalaq itu, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna. Jadi disuruhnya kalau menalak istri itu di saat si istri itu dapat menghadapi masa iddahnya yang wajar. Jadi kesimpulannya begini Pak, talak itu disebut talak haram. Suami haram menalak istrinya sementara istrinya dalam keadaan haid. Jadi kalau ada suami menalak istrinya sementara istrinya dalam keadaan haid, ini suami dosa, kagak boleh lagi haid dicerai, kagak boleh. Jadi isi suaminya mendapatkan dosa, tapi talaknya sah, talaknya berlaku. Jadi talak 1 tuh kalau dia baru pertama kali ngucap. Itu jadi meskipun ilegal tapi talaknya sah. Sama kayak orang lanang di hari Jumat, saat orang lanang yang lain pada sholat Jumat, ini ada orang lanang lagi dagang. Itu dagangnya ilegal, dosa dia dagang, tapi perdagangannya sah. Kalau ada yang beli, ya itu barang jadi milik yang beli, duit yang dia bayar jadi milik yang jual. Tapi karena dia lakukan di waktu orang lain sholat Jumat, itu transaksinya ilegal, haram.
Sama juga kayak talak tuh. Yang berikutnya yang kedua, suami tidak boleh menalak istrinya sementara istrinya dalam keadaan suci, tapi sudah disetubuhi di masa sucinya. Jadi nggak boleh, haram. Kan gini Pak, kalau istri habis ditalak kan dia beriddah. Iddahnya kan salasa quru, 3 kali suci. Tapi kalau dia ditalak habis disetubuhi, habis hubungan seks, kemudian ditalak, ini kan perempuan tidak secara cepat dapat menentukan masa iddahnya. Apakah 3 kali suci? Belum tentu. Kalau persetubuhan itu ternyata menyebabkan kehamilan, maka masa iddahnya bukan 3 kali suci, sampai dia melahirkan. Begitu kan? Nah makanya nggak boleh menalak istri sementara istri dalam keadaan suci, tapi sudah disetubuhi di masa suci. Hari Minggu nih berantem nih laki bini, begitu suami ngomong, wih, astagfirullah, hari Jumat kemarin kita hubungan seks kan, oh iya, nggak boleh, gitu Pak. Jadi ditahan, nggak boleh dia talak hari ini Pak, karena hari Jumat kemarin habis bersetubuh. Jadi gimana caranya? Tungguin sampai masa suci yang ini habis. Setelah habis masa suci yang ini, tungguin dia haid. Jadi tuh suami kudu tanya, lu lagi suci ya? Iya. Tapi kan kita udah bersetubuh ya hari Jumat kemarin. Iya. Lu suci biasanya berapa lama? Ya kadang bisa 25 hari Pak. Ini hari keberapa ini? Ini hari kelima. Oh berarti 20 hari lagi. Iya. Tungguin 20 hari lagi. Habis itu kan lu haid ya? Iya. Haid biasanya berapa lama? 7 hari. Berarti tungguin tuh 27 hari. Entar begitu dia masa sucinya habis, haid 7 hari kelar, gue ceraiin lo. Gitu. Itu namanya perceraian yang legal. Bagaimana Pak? Ini kadang-kadang kita udah cerai, arti belum nih. Mencerai-cerai baik. Nah, perbedaannya dengan pengadilan agama di mana? Kita bahas beberapa bagian sebelum masuk di saya. Kalau secara fikih, talak itu hak prerogatif suami. Pokoknya kalau suami bilang cerai, cerai, gitu kan? Tapi kalau di pengadilan agama, jadi talak itu menjadi hak hakim, gitu Pak. Jadi yang menentukan ini pasangan cerai atau tidak itu pertimbangan hakim. Kalau dilihat tidak ada alasan untuk bercerai, bisa saja hakim mengatakan atau pada cerai B, begitu keputusannya. Jadi pasangan itu bisa cerai itu apabila misalkan pasangan murtad, KDRT tak berkesudahan misalkan, atau pasangan kecanduan judi, madak, pasangan divonis hukuman dengan hukuman 5 tahun atau lebih, 2 tahun tidak dinafkahi. Oh, jadi ada kalau di UU 1 tahun 74 dan turunannya, untuk bercerai itu ada syaratnya. Kalau tidak terpenuhi syarat, tidak jadi cerai. Jadi kalau secara fikih cerai itu hak prerogatif suami, kalau di pengadilan agama jadi cerai itu hak hakim. Yang berikutnya perbedaannya nih. Kalau kita nikah siri, kita sudah bahas soal nikah siri ini ya, nikah di bawah tangan. Dan sebetulnya yang di bawah tangan itu bukan hanya nikah, ada banyak hal lain yang juga di bawah tangan. Ada orang wakaf di bawah tangan, orang bagi waris di bawah tangan karena nggak ngelapor, nggak bikin surat-surat, kan jadi di bawah tangan itu. Nikah kan disebut nikah bawah tangan yang nggak ada buku nikahnya, itu namanya nikah di bawah tangan. Tapi kadang-kadang mati Pak di bawah tangan Pak. Karena kalau ada petugas pantarlih ini dari KPU mau data pemilih,
Bapak Fulan ini Pak tinggalnya di sini Pak. Iya betul dia tinggal di sini. Kata tuan rumah, tapi orangnya udah mati. Tuh dikubur tuh di samping rumah. Ada batu nisannya. Kalau lu gali juga di dalam ada bangkainya. Nanti ini petugas bakal tanya, surat kematiannya mana Pak? Oh kita nggak bikin, berarti masih hidup. Karena dia nggak bikin surat kematian, berarti dia secara administratif hidup. Jadi itu namanya mati di bawah tangan. Namanya mati di bawah tangan tuh begitu. Nah, yang di bawah tangan bukan hanya nikah, talak juga ada bedanya. Kalau ada orang nikah di bawah tangan, nikah siri, itu nanti dia bisa mengajukan permohonan ke pengadilan agama. Nanti pengadilan agama memerintahkan KUA membuatkan isbat nikah kepada pasangan tersebut. Jadi nanti pernikahannya yang sudah berlangsung itu diisbat, dikukuhkan. Kalau dia nikahnya tahun 2010, maka dinyatakan pernikahannya yang tahun 2010 itu dinyatakan sah dan mendapatkan buku nikah. Itu kalau nikah siri. Tapi kalau talak ke pengadilan agama itu dapatnya bukan isbat talak Pak, tapi nanti begitu kita daftar gugat cerai, mendapatkan perceraian, permohonan perceraian, itu nanti hasilnya adalah ikrar talak. Jadi meskipun di rumah udah berapa kali banyak ngomong cerai, itu begitu kita mendaftar ke pengadilan agama, itu yang di rumah kagak dianggap. Jadi cerai itu dianggap sebagai cerai apabila dilakukan di hadapan hakim pengadilan agama. Nanti konsekuensinya gimana Pak? Konsekuensinya gini. Misalkan ada pasangan suami istri nih. Tahun 2022 suaminya udah bilang cerai. Gua ceraiin loh. Tapi kemudian rujuk. 2024 bulan November ini, November ya? Bulan November cerai lagi. Di rumah nih, gue cerai ini loh. Nah kemudian untuk satu keperluan, nih pasangan ini perlu mengurus surat perceraiannya segera. Jadi habis ngomong cerai di rumah, mereka ke pengadilan agama untuk mengurus surat perceraian. Nah nanti di pengadilan agama disuruh ikrar talak. Itu jadi begini Pak, secara fikih berarti talak 3. Karena di 2021 udah talak, di rumah bulan November 2024 talak lagi, talak 2. Terus dia ke pengadilan agama. Di pengadilan agama disuruh ikrar talak. Berarti talak 3. Karena yang namanya talak itu jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Nah, jadi nanti kalau dilihat dari sudut pandang fikih itu talaknya udah 3. Dari sudut pandang negara ini talak baru 1. Jadi kalau nanti mau rujuk bagaimana itu? Kalau nih pasangan nanti rujuk, kalau secara fikih udah nggak bisa rujuk. Tapi kalau kata negara masih bisa, karena baru sekali. Repot Pak kalau begitu. Makanya jangan cerai lah, repot. Nah perbedaannya berikutnya, kalau di fikih itu kan masa iddah 3 kali suci, meskipun ada yang mengatakan 3 kali haid. 3 kali suci itu kan beda-beda Pak. Ada perempuan yang haidnya cepat, 5 hari haid dengan durasi keluar darahnya 24 jam. Setelah itu dia suci 15 hari. Habis 15 hari haid lagi 5 hari. Habis itu suci lagi 20 hari. Itu salah sekurunya bisa kurang dari 3 bulan kan? Tapi ada juga perempuan yang sebaliknya. Ada yang kadang haid datangnya 2 bulan baru haid lagi, 3 bulan baru haid. Ada
yang setahun baru haid. Nah kalau di pengadilan agama masa iddah itu 3 bulan. Mau lu haid berapa kali kek? Ya, karena yang namanya urusan negara kan administratif Pak, nggak bisa nggak jelas. Ya masa iddahnya bisa 3 bulan, bisa 5 bulan, bisa 6 bulan, ya repot kalau begitu. Nanti hakim nggak bisa bikin jadwal sidang. Makanya kalau di pengadilan agama masa iddah itu ditetapkan 3 bulan. Itu nanti bisa begini Pak, secara fikih sebetulnya masa iddah udah habis karena udah 3 kali suci. Tapi oleh pengadilan agama dianggap masa iddah belum habis karena belum 3 bulan. Atau bisa sebaliknya, secara fikih masa iddah belum habis karena ini istri haidnya ngacak 2 bulan haid, 2 bulan kemudian haid, 2 bulan kemudian haid. Jadi itu 2 bulan, 6 bulan Pak, setengah tahun. Tapi oleh pengadilan agama itu kan berarti udah lewat dari 3 bulan. Jadi menurut pengadilan agama udah nggak boleh rujuk kecuali dengan akad nikah baru. Tapi kalau secara fikih masih bisa dia balikan. Makanya Pak nih kalau ada orang begitu awal Ramadan, awal Syawal, Idul Adha bilang kita harus taat kepada ulil amri. Itu ulil amri bukan hanya menentukan awal Ramadan sama Zulhijjah, cerai sama talak juga diatur sama ulil amri. Lu nurut apa enggak sama ulil amri? Bahkan Pak, kalau ada nikah siri tadi, jadi orang nih punya pasangan sah, punya buku nikah, kemudian diem-diem nikah siri. Kalau secara fikih boleh nggak Pak? Boleh, halal, sah secara fikih. Tapi kalau secara negara itu bisa pidana Pak. Jadi orang yang memiliki hubungan perkawinan dengan orang lain, jadi dia pasangan suami istri, kemudian dia melakukan hubungan badan dengan orang lain yang tidak memiliki hubungan perkawinan. Hubungan perkawinan itu kan dibuktikan dengan apa? Dengan buku nikah. Nah kalau nikah siri kan dia nggak punya buku nikah. Jadi kalau dia nikah siri kemudian dia bersetubuh, maka statusnya bagi negara persetubuhan dengan bini muda yang nikah siri itu zina, kata negara. Kan kudu taat sama ulil amri. Itu kata ulil amri itu zina, taat apa kagak? Bagaimana kalau begitu? Meskipun kalau zina dalam pengertian negara dengan zina dalam pengertian fikih itu beda Pak ya. Jadi kalau disebut zina dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia itu adalah orang yang memiliki hubungan perkawinan dengan pasangan, kemudian dia melakukan hubungan badan dengan orang lain, itu namanya zina. Jadi kalau yang hubungan seks itu perjaka sama gadis, itu bukan zina Pak secara hukum. Atau duda sama janda nih bersetubuh, itu bukan zina. Disebut zina itu kalau orang punya hubungan perkawinan, melakukan hubungan seks dengan orang yang tidak memiliki hubungan perkawinan dengan dia, itu baru disebut zina. Tuh bedanya zina secara fikih dengan zina secara negara itu begitu Pak. Yang berikutnya nih bedanya lagi. Tadi kan dikatakan, udah mau bisa ya? Dikit-dikit ya? 4 menit lagi. Saya lupa dia menyampaikan apa. Kalau dalam fikih kan tadi talak itu tidak bisa dijatuhkan dalam keadaan istrinya haid, jadi dosa pelakunya. Tapi kalau hakim itu Pak, begitu dia mau ngasih putusan ketok palu, itu kan ketok palu nggak pakai nanya lu lagi haid apa kagak. Ya pokoknya dia mau udah nyusun jadwal, kita akan melakukan sidang pada hari ini. Nah kebetulan pada hari sidang itu mau ketok palu
Dalam keadaan haid, ya hakim nggak peduli, pokoknya cerai, berarti inkrah, berarti cerai itu. Jadi dia tidak memperhatikan apakah si perempuan ini dalam keadaan haid atau tidak, atau sudah disubuhi atau belum di masa sucinya. Begitu Pak. Jadi ini ada sejumlah perbedaan pada fikih salaf, fikih kontemporer, dan fikih yang diadopsi dalam kompilasi hukum Islam, dan itu berkonsekuensi berbeda-beda. Jadi kalau nanti orang awam mah, ya kan saya cerai baru sekali mengenai agama, begitu mau nikah lagi, ya dan daftar ke KUA, ya bisa nikah lagi kalau secara negara. Tapi kalau umpama sebelum dia ke pengadilan agama itu ada sejumlah cerai-cerai, berarti nanti pernikahannya itu sekalipun legal menurut negara, secara fikih ilegal sepanjang dia berumah tangga, berhubungan badan, zina, semua itu nanti terhitungnya oleh negara, oleh fikih itu. Nah makanya kalau mau cerai, baik-baik dah, karena memang talak itu amanah yang Allah berikan kepada laki-laki. Jadi jangan sembarang menggunakan kata talak, gunakan sebijak dan sehati-hati mungkin. Makanya diserahkan kepada laki-laki yang lebih banyak menggunakan pikiran daripada emosi. Sekiranya ini hak talak diberikan kepada istri-istri bapak ini, mungkin bapak-bapak ini udah 17 kali ditalak sama ini. Nah untung yang boleh mentalak hanya istri, hanya suami kepada istri, begitu Pak. Kita cukupkan ya. Mungkin nanti kalau kita baca sendiri akan ada sejumlah perbedaan dari apa yang kita bahas pada malam hari ini, karena itu tergantung apa rujukannya. Jadi apa yang kita bahas pada malam hari ini lebih merupakan pemantik bagi kita untuk melakukan literasi lebih dalam dengan membaca atau dengan belajar kepada orang-orang yang lebih alim. Saya kembalikan ke pengatur acara. Fastabiqul khairat, wallahul musta'an. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.